Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda yang cantik, semoga bunda-bunda semuanya semakin sehat dan cantik. Selamat datang di channel TK Modern Miftahul Jannah. Pada pertemuan ini saya Bunda Erna akan menjelaskan tentang dampak negatif sering membentak anak. Membentak atau memarahi anak adalah hal yang sulit dihindari para orang tua. Sudah menahan diri sekuat apapun, kadang tingkah anak yang menjengkelkan membuat bunda berkata kasar atau dengan nada tinggi. Padahal anak-anak yang belum banyak mengetahui aturan dan pola interaksi, wajar jika kadang berbuat salah. Jika bunda beranggapan menegur dengan bentakan lebih baik ketimbang tindakan fisik seperti mencubit atau menguncinya di kamar, maka ini adalah anggapan yang salah. Keduanya sama-sama tidak menunjukkan pola asuh yang baik dan berdampak negatif pada perkembangan mental anak. Ketika bunda atau ayah berteriak, bahkan sampai mengeluarkan kalimat-kalimat kasar, menyerukan namanya dengan wajah penuh amarah, sesuatu yang buruk terjadi pada mentalnya. Bukan bekas luka fisik, melainkan ingatan buruk yang membekas. Sebaiknya bunda dan ayah pikirkan baik-baik ya sebelum menegur si kecil. Di bawah ini adalah 6 dampak buruk dari membentak anak. Lihat yuk. 1. Merusak kepercayaan diri. Janganlah bunda-bunda menganggap membentak yang hanya dilakukan sekali dua kali tidak akan berdampak apa-apa pada si kecil. Anak-anak juga memiliki respon yang berbeda-beda terhadap perlakuan dari orang di sekitarnya. Ada yang sensitif dan sekali dibentak langsung merasa kecewa. Ia menjadi kehilangan kepercayaan diri, merasa takut bertindak karena nantinya dibentak lagi jika melakukan kesalahan. 2. Anak jadi tertutup. Anak yang sering dibentak orang tuanya akan tumbuh menjadi pribadi yang tertutup. Bahkan tak perlu menunggu dewasa. Bisa jadi ia mulai menutup diri sejak kecil. Ia tidak lagi menceritakan pengalamannya pada bunda, lebih banyak diam dan mudah tertekan. Bahkan meski bunda tanyai terus-menerus, ia malah menganggapnya sebagai bentuk bentakan yang lain. 3. Mudah merasa cemas dan minder. Anak yang terbiasa dibentak dan dimarahi akan mudah merasa cemas dan minder. Ia takut berbuat salah, sehingga tak jarang memilih untuk melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Hasilnya, ia mulai belajar berbohong sejak kecil. Ia takut bunda atau ayah marah melihat tingkahnya, sehingga ia memutuskan untuk menyembunyikannya. Jika sejak kecil ia terbiasa berbohong, banyak hal buruk di masa depan yang berpotensi ia lakukan. 4. Bersifat agresif dan mudah rewel. Jika bunda mulai membentak si kecil sejak usianya masih sangat kecil, di bawah 3 tahun misalnya, respon pertama yang ia tunjukkan adalah menjadi mudah rewel dan agresif. Ia mengekspresikan perasaan tidak nyamannya dalam tangisan atau tingkah agresif seperti melempar benda. Jika orang dewasa, tentu akan membalas bentakan dengan ungkapan tidak suka. Tapi apa yang bisa dilakukan balita selain menangis dan membanting barang di sekitarnya? Waspada ya, Bun. 5. Dampak traumatik jangka panjang. Meski perkembangan otaknya belum sempurna, ingatan akan kejadian-kejadian di masa kecil melekat kuat hingga seseorang tumbuh dewasa. Hal-hal yang bunda ayah lakukan semasa ia kecil akan terkenang sebagai pelajaran hidup baginya. Maka si kecil yang biasa menerima bentakan dan teriakan kasar berpotensi mengalami trauma jangka panjang. Trauma ini bentuknya bisa bermacam-macam. Ada yang menjadi takut berinteraksi dengan orang lain, tumbuh sebagai pribadi perfeksionis, atau malah tak ingin menikah dan menjadi orang tua. Ia takut tak bisa menjadi orang tua yang baik dan mengulangi kesalahan bunda ayah di masa silam. 6. Berpotensi menjadi pelaku atau korban bully.
Salah satu pemicu anak menjadi pelaku bully adalah pernah atau sering mendapat perlakuan kasar dalam kesehariannya, termasuk jika bunda dan ayah terbiasa membentaknya. Ia lebih mudah meniru dan menjadikan contoh membuli orang lain. Selain menjadi pelaku, ada juga anak yang justru menjadi korban dari para pembuli. Si anak yang menjadi korban bully ini akan merasa bahwa perlakuan teman-temannya tersebut adalah bentuk pengungkapan perasaan marah yang sama juga dilakukan oleh orang tuanya ketika bunda atau ayah membentaknya. Aduh, jangan sampai deh anak kita merasakan hal tersebut. 6 dampak negatif di atas bisa bunda jadikan pertimbangan untuk lebih berhati-hati dalam bersikap. Jangan sampai memberinya kenangan buruk yang ia bawa sampai dewasa kelak. Demikian penjelasan hari ini. Siramilah anak-anak kita dengan kasih sayang, jangan disirami dengan kemarahan. Sampai jumpa kembali dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.